Dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang seks dalam berpacaran. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang pendengar setia kita yang mengajukan sebuah permasalahan yang saya rasa cukup up to date untuk kita bicarakan pada saat ini, yaitu tentang sampai seberapa jauh sih sebenarnya pada masa pacaran itu seseorang boleh melakukan hubungan seksual atau kontak-kontak dengan pasangannya itu Bapak. Nah, untuk membahas lebih jauh pertanyaan ini, persoalan ini, apa yang Pak Paul ingin sampaikan, Pak? Pertama saya akan membuka dengan cerita saya sendiri, Pak Gunawan. Sebelum saya berpacaran, saya dapat dikatakan tidaklah mengalami gangguan atau tidaklah mengalami suatu ketegangan menghadapi dorongan seksual. Saya lahir baru dan setelah lahir baru saya bisa menguasai hidup saya dengan relatif baik. Tapi saya masih ingat sekali, sewaktu saya mulai berpacaran, saya mulai akhirnya mengalami pergumulan dalam hal membatasi hubungan saya secara fisik dengan pacar saya yang sekarang adalah istri saya. Permasalahan timbul karena sebelum berpacaran tidak ada orang di sebelah saya. Namun sekarang setelah berpacaran ada orang di sebelah saya. Dengan kata lain, sekarang saya bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan sebelumnya. Dulu memang tidak ada pacar, tidak ada yang di sebelah saya. Sekarang sudah ada orang di sebelah saya. Nah, masa-masa berpacaran menjadi masa-masa yang penuh dengan pergumulan buat kami berdua. Karena kami senantiasa harus menjaga batas. Sampai seberapa jauh kami harus akhirnya menahan diri kami. Nah, saya harus akui bahwa itu adalah masa yang berat buat saya secara pribadi. Nah, sekarang saya ingin menempatkan diri saya sebagai seorang pemuda di abad ke-21 ini. Nah, saya kira situasinya sudah sangat berbeda dengan waktu-waktu sewaktu saya masih berusia 20 tahun, yang lebih dari 20 tahun yang lalu. Sekarang kita bisa melihat begitu banyak adegan seksual melalui internet, melalui komputer yang ada di rumah kita sendiri. Tidak lagi kita harus mencari-cari film-film porno di luar. Kita bisa mendapatkannya dengan begitu mudah dalam jangkauan hampir setiap anak-anak, remaja atau pemuda dewasa ini. Dengan kata lain, saya memang harus mengakui bahwa godaan atau gangguan secara seksual meningkat berkali-kali lipat untuk generasi sekarang ini. Berikutnya, saya juga harus menempatkan diri dalam generasi sekarang ini dan mengakui bahwa godaan itu begitu besar karena dulu misalkan pada 20 tahun lebih yang lalu, kalaupun si pria ingin melakukannya, pada umumnya para wanita itu akan dengan cepat menolak usaha-usaha pria untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Namun, seperti kita bahas pada kali yang terakhir, nilai-nilai moral sudah begitu sangat berubah. Sehingga sekarang, bukan saja pria yang menganggap hubungan seksual itu tidak apa-apa, sekarang makin banyak kaum wanita yang menganggap itu juga nggak apa-apa. Sehingga cukup banyak wanita, baik yang remaja maupun yang sudah pemudi, bersedia untuk melakukan hubungan seksual. Nah, dari dulu prianya mau, dari dulu prianya siap. Wanita tapi dulu tidak siap. Sekarang wanitanya lebih siap untuk menyambut ajakan si pria berhubungan seksual dengannya. Oleh karena itu sekarang bagi seorang pemuda, menolak godaan seksual bukan hal yang mudah. Karena dari pihak yang satunya, pihak yang wanita, kecenderungan menyambut juga lebih besar. Nah, ini semua ditambah dengan dorongan seksual dalam diri seorang pemuda memang besar. Pada usia-usia belasan tahun hingga usia 20-an, dorongan seksual memang sedang mencapai puncak-puncaknya. Oleh karena itu saya bisa katakan seorang pria
dan seorang wanita yang berpacaran dalam abad ini memang menghadapi suatu tantangan yang luar biasa beratnya. Dari luar tantangan sudah begitu berat, dari dalam dirinya gangguan atau gejolak seksual juga memang sedang pada puncaknya. Nah, bagaimana dia menahan diri menghadapi semua ini memang merupakan perjuangan yang sangat besar. Jauh lebih besar daripada perjuangan kita 20 lebih tahun yang lalu sewaktu kita masih menjadi pemuda. Tapi kan panggilan Tuhan terhadap kita justru menjaga kesucian kehidupan ini, Pak. Baik yang pria maupun yang wanita. Tapi tadi Pak Paul katakan dorongan itu begitu besar, godaan itu begitu besar. Lalu apa yang harus dilakukan itu, Pak Paul? Nah, sekarang kita harus melakukan beberapa hal-hal yang bersifat pencegahan. Yang pertama adalah saya anjurkan bagi yang sedang berpacaran dari awalnya, bukan di tengah-tengah, dari awal. Baik perempuan maupun si pria harus menentukan batas fisik. Seberapa dekat mereka akan mendekatkan diri. Dalam pengertian begini, dua-dua harus menyepakati hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, misalkan sudah tentu baik si pria maupun si wanita harus menyepakati mereka tidak boleh menyentuh bagian-bagian tubuh yang erotis, misalnya seperti payudara ataupun alat-alat kelamin mereka. Jadi dua daerah itu menjadi daerah yang tertutup. Dua-duanya harus saling mengingatkan bahwa dua daerah ini adalah dua daerah yang tidak boleh mereka langgar. Yang berikutnya, mereka juga harus membatasi diri dalam hal misalnya berpelukan. Sebab waktu pria dan wanita berpelukan depan ke depan, sudah tentu akan ada sentuhan dengan anggota tubuh yang erotis. Nah, itu juga perlu dicegah. Jauh lebih baik berpelukan misalkan dari samping atau tidak mengena pada anggota tubuh yang erotis tersebut. Yang berikutnya juga yang bisa dilakukan adalah menjaga berapa panas, berapa jauh berciuman. Ya, ciuman bisa menjadi sesuatu yang sangat lembut, tapi bisa menjadi sesuatu yang sangat bersifat erotis atau panas sekali. Nah, ciuman-ciuman yang lebih ke arah erotis itu yang harus dijaga. Jadi saya menganjurkan bagi pasangan yang sedang berpacaran dari awal, dua-dua sudah harus berbicara batas-batas apa yang harus dihormati oleh kedua belah pihak. Jadi sebenarnya masing-masing harus tahu bagaimana caranya menjaga gitu Pak Paul ya. Yang satu pasangan berbeda dengan pasangan yang lain itu tentunya. Memang bisa berbeda, tapi saya sih berharap bedanya tidak terlalu besar. Jadi bagi kita orang Kristen, kita harus menghormati bahwa tubuh pasangan kita adalah kudus. Suatu saya memegang-megangi sembarangan, saya mencemari tubuh yang kudus tersebut. Jadi baik pria maupun wanita harus melihat tubuhnya sebagai tubuh Tuhan yang kudus, sehingga tidak sembarangan mencemarinya. Nah, saya kira kalau dua orang ini sudah kehilangan perspektif bahwa tubuh adalah tubuh Kristus yang kudus itu, dia akan mudah sekali mencemarinya. Tapi kalau dia menyadari bahwa ini adalah tubuh Tuhan yang kudus, dia lebih terdorong untuk tidak melanggarnya atau mencemarinya. Dan yang saya kira yang lainnya lagi adalah, bukankah waktu kita bisa sembarangan memegang-megang tubuh pacar kita, sesungguhnya respek terhadap dia pun menurun. Karena kita menganggap dia gampangan. Dan segalanya yang gampangan tidak terlalu berharga. Jadi saya mau mengingatkan baik kepada pria maupun wanita, waktu memberikan tubuh sembarangan, yakinlah satu hal, bahwa engkau telah membuat dirimu sangat murah di hadapan pasanganmu. Nah, janganlah membuat diri kita menjadi begitu murah. Hormati diri kita. Kalau kita tidak menghormati diri kita, jangan berharap orang akan menghormati diri kita. Jadi mulai dengan menghormati diri sendiri. Ya, baru orang akan menghormati diri kita. Kalau kita sembarangan memberikan tubuh kita dipegang-pegang, ya sama juga dengan kita berkata bahwa tubuh kita memang murah. Silakan perbuat semau engkau. Gitu. Itu juga tergantung dari iman seseorang ya Pak Paul. Kalau iman mereka tidak kuat, ya mungkin mereka juga gampang ya untuk melakukan hubungan seks itu. Tepat sekali. Saya rasa kalau ada
pasangan yang tidak mempunyai keyakinan sama seperti yang tadi telah saya paparkan, ya seks menjadi sesuatu yang bagi mereka boleh saja dilakukan, asal dua-dua sama-sama senang. Sebab tidak ada kaitannya dengan kehendak Tuhan. Begitu. Ya. Nah, Pak Paul, itu biasanya kan kaum pria ini ya, itu lebih cepat terangsang. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kan pasti si partner itu tadi yang pihak wanita juga harus pandai-pandai menjaga jarak atau juga bahkan menolak itu. Nah, tetapi seringkali yang menjadi permasalahan itu ada kekhawatiran juga dari pihak si wanita itu, nanti kalau ditolak malah ditinggalkan itu. Betul sekali. Jadi ada kalanya wanita memberikan tubuhnya karena takut kehilangan pacarnya. Nah, ini adalah hal yang sangat salah. Dan saya juga mengerti ada pria yang sengaja memanfaatkan hal ini. Misalnya, pria yang mengancam bahwa kalau engkau mencintai saya, serahkan tubuhmu. Engkau tidak memberikan tubuhmu, berarti engkau tidak mencintai diriku. Nah, hal seperti itu adalah tipuan. Ya, itu tipu daya. Jadi kalau ada pria mengatakan seperti itu, si wanita harus langsung dengan tegas berkata, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Dan engkau tidak bisa menipu aku. Sebab cinta tidak identik dengan penyerahan tubuh sebelum pernikahan. Cinta mengandung menghormati, mengandung unsur menghormati. Jadi kalau kita mau memakai, mau mencemari tubuh orang, kita tidak menghormati orang tersebut. Nah, jadi wanita juga harus di sini bersikap tegas. Jangan sampai termakan oleh tipuan si pria yang seperti itu. Sudah, Pak Gunawan mungkin juga dan Ibu Ida juga pernah mendengar kasus-kasus di mana bukankah kalau sudah berhubungan seksual dan putus sebelum menikah, yang paling dirugikan siapa? Wanita. Tepat sekali. Wanita yang langsung akan mengalami kerugian yang terbesar. Nanti dia berpacaran dengan seorang pria yang lain, dia harus mengakui. Sebab memang mempunyai bekasnya. Begitu. Jadi akhirnya yang cukup sering terjadi adalah kalau hubungan ini sudah ditandai dengan hubungan seksual dan putus, si wanita itulah yang depresi berat. Sampai-sampai ada yang kehilangan jati dirinya, sampai depresi, nggak mau makan. Bahkan ada yang akhirnya berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Karena merasa hidup itu tidak ada lagi gunanya. Semua yang berharga telah diberikan kepada pacarnya, dan sekarang pacarnya pergi. Dan yang terutama adalah seorang pria pada umumnya, saya kira ya, akan menghormati wanita yang enggak bersikap sembarangan. Justru kalau wanita itu bersikap begitu mudah dan sembarangan, memang si pria akan menikmatinya. Sebab dia akan mendapatkan yang dia inginkan, kepuasan itu. Tapi dalam lubuk hatinya, dia tidak lagi menghormati wanita itu. Jadi di depan si pria, di hadapan si pria, wanita itu tidak lagi ada harganya. Seperti itu. Wanita murahan itu ya Pak, ya, bisa dikatakan itu. Betul sekali. Dan dianggap ya sebagai wanita yang tidak lagi ada harganya. Nah, jadi hati-hati dengan rayuan dan tipuan pria yang seperti itu. Untuk membuktikan cinta, berikan tubuhmu. Jangan. Itu adalah ancaman yang sama sekali salah. Nah Pak Paul, kalau sudah cacat seperti itu ya, bagaimana tanggung jawab seorang laki-lakinya itu Pak Paul? Nah, kalau memang mereka itu sudah berpacaran, saya kira yang lebih harus dilakukan adalah mereka harus menikah. Begitu. Namun, saya juga mau mengatakan, kalau mereka adalah dua orang yang tidak cocok, ya tidak ada kesamaan kepribadian, lebih sering diisi dengan pertengkaran, saya lebih menganjurkan mereka untuk tidak menikah. Sebab dosa sudah dilakukan, itu betul. Tapi jangan menimbun dosa dengan dosa-dosa yang lebih parah lagi. Nah, saya tahu akhirnya ada kasus-kasus di mana karena dua sudah saling berhubungan, ya sudah langsung menikah. Padahalnya tidak cocok sama sekali. Dua-duanya tidak cocok. Namun akhirnya terjerat oleh masalah seksual. Menikah dalam ketidakcocokan. Dalam waktu beberapa bulan atau mungkin ya beberapa tahun, persoalan mereka akhirnya menggurita. Makin banyak problem, makin banyak percekcokan, dan ada anak-anak sekarang. Dan akhirnya apa yang terjadi?
makin merugikan anak-anak, dan akhirnya bercerai. Jadi saya juga mau berpikir lebih panjang lagi. Memang seolah-olah menikahkan adalah hal yang paling benar, tapi saya yakin tidak untuk setiap kasus. Karena kalau tidak cocok, itu akan menimbulkan problem lain yang jauh lebih besar nantinya. Saya rasa bukan cuma sekedar tidak cocok, Pak. Kadang-kadang mereka masih terlalu muda untuk menikah. Betul, betul. Bukankah ada kalanya ini yang terjadi, misalnya anak umur 17 tahun berhubungan dan akhirnya hamil, dan orang tua biasanya langsung berkata dua-duanya harus dikawinkan. Itu belum tentu solusi yang paling baik untuk keduanya. Belum tentu sama sekali. Ya, kalau memang tidak ada kecocokan, tidak ada kematangan, belum siap untuk menikah, kita nikahkan. Kita hanya memang ya bisa menutupi ya rasa aib kita itu untuk sejenak. Tapi sebetulnya kita memunculkan problem lain yang lebih besar nantinya. Gitu. Ya, sebagai makhluk sosial, Pak Paul, ya. Kalau sampai terjadi hubungan yang sudah sejauh itu, apakah ada dampaknya terhadap masyarakat yang ada di sekelilingnya gitu, Pak Paul? Maksud saya, apakah masyarakat sekelilingnya itu bisa menerima keadaan seperti itu atau menolaknya atau bagaimana? Biasanya sih kalau sudah misalnya ya hamil sebelum nikah, biasanya akan tetap menjadi pergunjingan masyarakat. Nah, sudah tentu pergunjingan ini akan sedikit banyak ya memberikan tekanan tambahan kepada pasangan muda ini. Nah, tapi itu memang konsekuensi yang harus dihadapi. Namun saya juga mau meminta agar kita di pihak gereja tidak terus-menerus memberikan sanksi sosial seperti itu. Kita tidak menyetujui perbuatan tersebut, tapi kita juga dipanggil Tuhan untuk mengampuni dan menerima kembali orang yang telah berdosa. Jadi jangan sampai kita bersifat kritis, mengucilkan mereka dan terlalu menghakimi. Saya kira kita perlu juga menyambut mereka. Ya, karena kadang-kadang kejadian itu sampai menimpa mereka itu juga karena desakan orang-orang yang ada di sekelilingnya, masyarakat itu, Pak. Mendesak pasangan yang masih muda ini, yang masih sedang berpacaran ini, untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh mereka lakukan sebelum pernikahan, Pak. Jadi kan dalam hal ini sebenarnya masyarakat juga punya tanggung jawab. Tepat sekali bahwa saya setuju dengan yang Pak Gunawan katakan. Sebab ya kita harus akui bahwa kita ini yang lebih tua, kita ini yang lebih dewasa, ada kalanya tidak memberikan contoh yang baik pula. Dan contoh-contoh yang tidak baik itu memberikan penguatan ya terhadap perilaku seksual anak-anak remaja yang lebih bebas sekarang ini. Jadi memang kita orang-orang yang lebih tua tidak bisa ya semena-mena hanya menyalahkan anak-anak remaja. Kita harus melihat juga diri kita, apa yang telah kita lakukan. Apakah kita memang merintangi mereka atau tanpa disadari kita seolah-olah mengizinkan mereka untuk berbuat sejauh itu. Ya, katakanlah kita menemui gitu ya pasangan di jalan atau di mana gitu yang agak terlalu berlebihan, kita pun ya segan untuk menegur mereka, Bapak. Iya. Ya, jadi memang akhirnya kita juga yang menoleransi perbuatan ya, seperti semacam itu. Kan sekarang seringkali kita melihat pasangan muda-mudi yang pacaran di tempat umum itu dengan sangat demonstratif ya. Iya. Ya, berlebihan sekali, tapi toh tetap masyarakat rasanya bisa menerima itu gitu. Iya. Jadi Pak Gunawan menyarankan agar kita ini lebih kritis ya. Kita ini lebih berani untuk menegur hal-hal yang memang sudah melewati batas kewajaran. Ya, tapi buat pasangan yang muda-mudi ini kan itu dianggap sesuatu yang wajar. Pacaran itu ya seperti itu, Bu. Itu yang mereka lihat di TV, yang mereka lihat di film dan sebagainya. Betul. Maka kita sebagai orang tua Kristen, kita dipanggil untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak kita ya. Mungkin kita tidak bisa menegur dan membimbing anak-anak orang lain, tapi kita dipanggil minimal dipanggil untuk membimbing anak-anak kita sendiri. Saya juga mau mengingatkan nasihat yang lainnya, Pak Gunawan. Bagi yang sedang berpacaran, ingat prinsip ini. Semakin lambat, semakin baik. Artinya, jangan mengawali pacaran dengan hal-hal seksual. Atau jangan mengawali masa berpacaran dengan tindakan fisik yang terlalu berani, terlalu cepat. Sebab kalau pada kali-kali pertama sudah begitu cepat, tinggal tunggu waktu sebelum akhirnya melakukan hubungan seksual.
Jadi dari awalnya jangan mulai terlalu cepat. Mulai dengan bergandengan tangan, pertahankan bergandengan tangan selama mungkin. Misalkan yang lainnya, mulai dengan mengecup pipi, pertahankan selama mungkin hanya mengecup pipi. Jadi pertahankan tidak menaikkan kadarnya, dan itu akan menolong kita. Sekali kita langgar, sekali kita kebablasan terlalu cepat, kita akan meminta yang lebih dari itu pada kemudian harinya. Jadi ini prinsip harus disadari oleh yang sedang berpacaran. Ya, tetapi mungkin kita yang pernah mengalami berpacaran itu kan semacam suatu petualangan gitu Pak. Jadi kalau yang itu juga itu akan cepat membosankan, dan kita kan selalu dituntut untuk yang lebih dari itu. Saya setuju sekali, karena dorongan itu memang dari dalam diri kita, dan rasa ingin tahu begitu besar. Ya, maka saya mau memberikan prinsip yang berikutnya, yakni kita harus mempunyai tanggung jawab yang sama, yang konsisten antara di depan orang banyak, di depan publik, dan hanya di antara kita berdua. Artinya, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak berani kita pertanggungjawabkan secara umum. Kalau misalkan kita sudah memegang-megang anggota seksual dari pasangan kita, sudah tentu kita kan tidak berani membicarakan ini di depan umum, karena ini hal yang bagi kita salah. Nah, prinsipnya adalah di depan umum dan berdua harus sama. Kalau ada yang tidak sama, berarti ada yang sudah terlalu jauh kita lakukan. Itu berarti kita harus mundur kembali. Begitu. Seks yang terlalu menjadi bagian dari masa berpacaran akan mengaburkan perspektif orang yang sedang berpacaran. Mungkin ada ketidakcocokan yang seharusnya mereka sadari, tidak mereka sadari, karena seks telah mengikat mereka. Mungkin ada hal-hal yang mereka harus tegaskan kepada pasangannya, tidak mereka tegaskan, karena seks telah memenuhi kebutuhan mereka. Ada banyak hal yang akan dikaburkan oleh seks. Makanya kalau masa berpacaran terlalu diisi dengan seks, biasanya nanti setelah menikah problem akan muncul dengan begitu banyaknya. Karena akan ada banyak hal yang seharusnya diperhatikan, tidak lagi diperhatikan. Semua luput dari perhatian karena seks telah mengisi aktivitas berpacaran. Jadi itu termasuk membutakan ya Pak Pol ya? Tepat sekali Bu Ida. Jadi membutakan mata karena yang didapat itu terlalu nikmat. Jadi ya kenapa mesti pusing-pusing memikirkan pertengkaran yang lainnya. Semua langsung ditutupi dengan hubungan seks. Malangnya setelah menikah, seks tidak lagi menempati posisi yang begitu tinggi dalam pernikahan, sebab semuanya menjadi biasa. Nah, pada saat itulah kita makin menyadari kita ini kok tidak cocok dengan pasangan kita. Itu sebabnya masa berpacaran sebaiknya dan seharusnya tidak diisi dengan aktivitas seksual, untuk kepentingan kedua orang ini pula. Iya. Nah, bagaimana Pak Paul kalau terjadi misalnya di dalam hal berpacaran itu ada pihak yang memang menyerahkan dirinya terhadap pasangan yang lain gitu. Nah, itu apa sebenarnya yang mendorong atau melatar belakangi si remaja itu? Dia terang-terangan gitu memberikan dirinya. Kadangkala hal itu dilakukan karena si remaja berpikir inilah hal yang seharusnya dilakukan pada masa berpacaran. Pengertian yang keliru gitu aja. Pengertian yang keliru. Nah, jadi ini yang kita harus tegaskan, tidak. Orang yang berpacaran tidak harus berhubungan seksual dan seharusnya tidak hubungan seksual. Nah, nilai moral sekarang sudah begitu bergeser sehingga akan ada anak-anak remaja yang berpikir, oh ini adalah bagian dari berpacaran. Oh tidak, ini justru bukan bagian berpacaran. Dan yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, ada anak-anak yang takut kehilangan pacarnya, sehingga akhirnya melakukan hubungan seksual untuk mengikat hubungan yang memang tidak kuat ini. Begitu. Ya. Nah, sejauh ini Bapak, apa yang firman Tuhan itu mau berikan sebagai bekal, sebagai pedoman khususnya bagi ya saudara-saudara kita yang sedang berpacaran mungkin? Saya akan ingatkan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah.
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sekali lagi firman Tuhan menegaskan bahwa tubuh kita adalah rumah Allah. Oleh karena itu tidak bisa kita berbuat sembarangan dengan rumah Allah. Nah, kita kalau membaca firman Tuhan di Perjanjian Lama, kita tahu Tuhan sangat tegas dengan kekudusan rumah Allah, dengan yang namanya persembahan-persembahan di rumah Allah. Itu sebabnya kedua anak Harun langsung meninggal karena memberikan persembahan dengan tidak benar. Ya, anak-anak Imam Eli Tuhan hukum dengan kematian pula, tidak benar dalam peribadatan di rumah Allah. Nah, Raja Manase mengotori rumah Allah, Tuhan hukum. Jadi Tuhan sangat serius dengan rumahnya. Nah, tubuh kita rumah Allah. Jadi kita juga harus sadar kita nggak boleh main-main dengan rumah Allah, yakni tubuh yang Tuhan huni ini. Nah, maka itu nasihat yang terakhir adalah meskipun kita bergumul, jangan menyerah. Hari ini kita menyerah, besok lawan lagi. Jangan sampai kita berkata, ya memang sudah nasib saya nggak bisa menguasai nafsu saya, memang inilah saya, malanglah saya. Tidak, jangan menyerah dan jangan menurunkan standar Tuhan. Yang tidak boleh, tetap tidak boleh. Meskipun kita bergumul, jangan sampai kita menyerah. Ini nasihat saya. Dan kalau sudah melakukan, mereka harus bertobat ya Pak. Betul. Jadi kalau sudah melakukan, dia harus berhenti. Karena apa? Jangan sampai menyerah. Ingat, ini adalah tubuh Tuhan. Rumah Tuhan harus dihormati. Gitu. Iya. Saya percaya sekali bahwa perbincangan kita ini sebagian besar tentu akan menjawab dari pertanyaan salah seorang pendengar yang begitu perhatian pada acara ini dan telah mengirimkan surat kepada kami, dan kami ucapkan terima kasih melalui kesempatan ini kepada saudara kita yang sudah mengajukan pertanyaan yang sangat relevan ini. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi telah kami persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang seks dalam berpacaran. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.